slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez gagal juara, bos Ducati Puji pantang menyerah. Marc Marquez. Balapan utama di sirkuit Jerez, atmosfer terasa membara. Di antara sorotan lampu dan riuhnya penonton, para pembalap bersiap di grid. Alex Marquez, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez, 4 nama besar yang siap bertarung hingga batas kemampuan mereka. Begitu lampu start padam, balapan langsung meledak dalam ketegangan. Fabio Quartararo melesat cepat, tapi tak dibiarkan sendirian. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez langsung menempel ketat. Sejak tikungan pertama, duel keras sudah terjadi. Overtake, saling sikut dan kontak kasar. Ini bukan sekadar adu cepat, ini pertarungan mental, ketahanan, dan keberanian. Duel paling panas terjadi antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dua pembalap Ducati ini terlibat saling salip selama hampir 4 laps penuh. Di setiap tikungan, Marc mencoba membuka ruang. Bagnaia bertahan keras. Di setiap straight, keduanya melaju berdampingan, hanya dipisahkan oleh beberapa sentimeter. Penonton pun dibuat tak bernafas. Setiap aksi keduanya seolah mempertaruhkan segalanya di atas aspal. Namun, pada laps ke-20, segalanya berubah. Saat Marc mencoba menyalip Bagnaia saat menikung, ia kehilangan grip depan di tikungan cepat. Motor Desmos edisi GP25 miliknya tergelincir. Dalam sekejap, Marc Marquez terlempar ke gravel. Tribun terdiam. Kru Ducati terpejam. Apakah ini akhir dari perjuangan Marc malam itu? Ternyata tidak. Karena Marc Marquez tidak diciptakan untuk menyerah. Dengan gerakan cepat, ia bangkit. Menegakkan motornya. Memastikan semuanya masih bisa dikendarai. Tanpa ragu, Marc kembali ke lintasan, kini dari posisi paling buncit. Motor yang sudah cacat, tubuh yang mungkin terasa sakit, tapi semangatnya tak pernah retak. Laps demi laps, Marc mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Setiap overtake adalah bukti tekadnya. Setiap tikungan yang dia lewati adalah pernyataan bahwa meski jatuh, dia tidak akan menyerah. Dari posisi paling belakang, Marc bertarung seperti kesetanan. Ia mengabaikan rasa sakit, mengabaikan motor yang tidak lagi sempurna. Ia hanya tahu satu hal, terus melaju. Terus berjuang. Hingga akhirnya, saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez berhasil finish di posisi ke-12. Mungkin, di atas kertas, itu bukan posisi terbaik. Tapi bagi mereka yang melihat perjuangannya malam itu adalah kemenangan moral terbesar. Di garasi Ducati, Gigi Dall'Igna, General Manager. Di tengah kemenangan Alex Marquez yang keluar sebagai juara, dan Fabio Quartararo yang finish kedua diikuti Francesco Bagnaia, hati Gigi tertambat pada satu momen kecil namun besar, perjuangan Marc Marquez untuk terus berdiri, terus bertarung, hingga titik akhir. Dalam wawancara usai balapan, Gigi berkata dengan suara bergetar, "Hari ini saya melihat sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Saya melihat hati seorang pejuang." Marc mengajarkan kita semua bahwa tak peduli seberapa keras kau jatuh, yang penting adalah seberapa cepat kau bangkit dan berlari lagi. Ducati bangga memilikinya. Lebih dari sekadar poin tambahan, lebih dari sekadar klasemen, apa yang dilakukan Marc Marquez di Jerez malam itu akan diingat sebagai salah satu pertunjukan jiwa besar seorang juara. Karena sejatinya, dalam dunia balap di mana kecepatan dan teknologi mendominasi, karakter dan keberanian masih menjadi hal yang paling berharga. Dan Marc Marquez, sekali lagi, membuktikan dirinya tak hanya sebagai pembalap hebat, tapi sebagai legenda yang hidup. Bos Ducati makin bangga, Marc Marquez kembali juara. Balapan sprint race di sirkuit Jerez, udara dipenuhi ketegangan. Ribuan pasang mata di tribun memandang tak berkedip ke starting grid. Di posisi terdepan berdiri Fabio Quartararo, pembalap Yamaha yang haus akan kemenangan. Di sebelahnya, Marc Marquez, sang gladiator yang ingin merebut kembali tahtanya. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, juga membidik kemenangan dari barisan depan. Semua terasa mungkin. Semua pembalap siap bertarung habis-habisan. Begitu lampu start padam, deru mesin memecah malam. Marc Marquez langsung meledak, melesat dari posisinya.
Tapi Fabio Quartararo dengan sigap menikung dari sisi dalam di tikungan pertama, menyalip Marquez dengan bersih dan menempati posisi terdepan. Ketegangan meningkat. Ini baru lap pertama. Di belakang mereka, Alex Marquez, adik Mark, tampil mengejutkan. Dengan agresif tapi terkontrol, Alex berhasil menyalip Bagnaia dan mengambil posisi ketiga. Keduanya langsung membentuk trio pemburu di barisan depan, saling mengintai, mencari celah untuk menyerang. Namun, drama besar datang di laps kedua. Marc Marquez, yang terus menekan Quartararo, mengambil inisiatif. Di tikungan ke-6, dengan teknik luar biasa, Marc menusuk dari sisi dalam. Tidak ada kontak. Tidak ada gesekan. Tapi tekanan itu cukup untuk membuat Quartararo kehilangan keseimbangan. Motor Yamaha M1 miliknya tergelincir, Quartararo terjatuh dan meluncur ke gravel. Seketika, tribun bergemuruh, antara sorakan dan keheningan bercampur aduk. Kini, jalan terbuka untuk Marc Marquez. Tanpa membuang waktu, Marc langsung membangun keunggulannya. Alex Marquez mengekor di belakang, mencoba mempertahankan jarak, sementara Bagnaia juga tak menyerah begitu saja, berusaha mendekati Alex. Sirkuit Jerez malam itu berubah menjadi medan tempur. Beberapa pembalap lain tumbang, termasuk Jack Miller yang tergelincir di tikungan ke-6, dan Johann Zarco yang terjatuh di tikungan kedua. Jerez membuktikan sekali lagi, bahwa di sana, balapan bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang ketangguhan mental. Sementara kekacauan melanda di belakang, di depan, Marc Marquez tampil seperti maestro. Setiap tikungan, setiap straight, ia lalui dengan presisi dan keberanian. Di lap ke-7, gap antara Marc dan Alex membentang hingga lebih dari 1 detik. Sebuah jarak yang sulit dikejar dalam sprint race yang hanya berdurasi pendek ini. Bagnaia juga terus berusaha, mendekati Alex dengan selisih kurang dari 1 detik. Tapi Alex tampil solid, mempertahankan posisinya dengan keras kepala dan teknik bersih. Laps demi laps berlalu, namun tidak ada perubahan berarti. Marc Marquez tetap di depan. Tangannya mantap di atas throttle. Tubuhnya bergerak luwes di atas motor Ducati Desmos edisi GP, seperti menari mengikuti alunan kecepatan yang diciptakannya sendiri. Dan akhirnya, saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai juara sprint race MotoGP Spanyol 2025. Di belakangnya, Alex Marquez menyusul dengan selisih 1,139 detik, dan Bagnaia mengunci podium ketiga. Itu adalah kemenangan yang bukan hanya penting bagi Marc, tapi juga bagi Ducati. Bagi Gigi Dall'Igna, bos Ducati, kemenangan ini adalah puncak dari kebanggaan. Ia pernah berjudi besar saat membawa Marc Marquez ke pabrikan merah, dan kini, di awal musim 2025, Marc membalas kepercayaan itu dengan menyapu bersih kemenangan di semua sprint race sejauh ini. Dalam wawancara usai balapan, Gigi tak mampu menyembunyikan emosinya. Marc bukan hanya cepat, dia luar biasa dalam membaca momen. Ketika yang lain panik, dia tetap tenang. Dia membuat keputusan yang tepat dalam waktu sepersekian detik. Ini adalah pembuktian bahwa pilihan kami tidak salah. Kami bangga memilikinya. Untuk Marc Marquez sendiri, kemenangan ini lebih dari sekadar tambahan poin. Ini adalah pesan untuk seluruh dunia MotoGP. Aku di sini bukan sekadar untuk bertahan. Aku di sini untuk menang. Untuk menulis babak baru. Dan malam itu di Jerez, Marc Marquez menulis satu babak kemenangan yang tak akan mudah dilupakan. Aksi heroik Marc Marquez bikin bos Ducati Gigi Dall'Igna terdiam kagum. Sejak awal sesi latihan, Marquez tampil begitu dominan. Setiap kali pembalap lain mencatatkan waktu tercepat, Marc selalu membalas. Dengan gaya khasnya, agresif tapi terukur, ia menunjukkan bahwa dia bukan hanya cepat, tapi juga masih menjadi pusat gravitasi dunia MotoGP. Waktu demi waktu ia perbaiki, sektor demi sektor ia kunci. Tapi Jerez bukan sirkuit sembarangan. Ini adalah trek yang bisa mengubah euforia jadi kepanikan hanya dalam hitungan detik. Menjelang menit-menit akhir, peta kekuatan berubah drastis. Francesco Bagnaia yang sejak awal tampil konsisten, naik ke posisi pertama. Disusul kejutan dari Alex Marquez yang menggeser sang juara dunia dan merebut posisi puncak. Tak ketinggalan, Franco Morbidelli ikut naik dan duduk di posisi ketiga dalam sekejap, Marc terlempar ke urutan keempat. Satu posisi yang tidak mencerminkan dominasinya dari awal sesi. Tapi Marquez tahu sesi waktu belum selesai. Dengan waktu tersisa,
Marquez keluar dari pit. Fokus. Tenang. Tapi jelas ada bara api yang menyala. Laps pertama, sektor 1 dan sektor 2 kecepatannya meningkat. Layar-layar di garasi dan di tribun mulai ramai. Semua mata tertuju padanya. Namun, di tikungan sektor ketiga, dunia seperti berhenti sejenak. Ban belakang motornya Marc Marquez kehilangan grip. Momen itu seperti adegan slow motion. Ratusan ribu orang di tribun sontak berdiri. Kru di garasi menahan napas. Di dalam pedok, bahkan gigi dalinya, bos besar Ducati yang biasanya dingin, terdiam kagum. Tapi Marc bukan pembalap biasa. Di saat pembalap lain mungkin sudah tergelincir, ia justru menari di atas batas. Dengan keahlian yang tak bisa diajarkan, refleks luar biasa, dan mental sekeras baja, Marquez berhasil menyelamatkan diri dari kecelakaan. Ia tak hanya bertahan, ia terus melaju. Tidak panik, tidak kehilangan ritme. Ia lanjutkan lap tersebut, bahkan dengan gaya tubuh yang tetap agresif seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah berkata, kalau kau ingin mengalahkanku, kau harus lebih dari sekadar cepat. Aksi itu bukan hanya membuat semua penonton bersorak, tapi juga membuat rival-rivalnya terdiam. Gigi dalinya pun akhirnya angkat bicara. Saya belum pernah melihat hal seperti itu, bukan hanya soal skill, tapi soal keberanian, ketenangan, dan rasa percaya diri yang gila. Di akhir sesi, Marc memang tak berhasil mengambil alih posisi teratas. Ia hanya finish di urutan keempat. Tapi semua orang tahu, itulah momen paling berharga hari itu. Itu bukan tentang catatan waktu. Itu tentang karakter. Tentang seorang juara yang tak akan pernah menyerah, bahkan ketika situasi berbalik melawannya. Dan di tengah dunia yang terus berubah, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya konstan, pembalap yang selalu menantang batas dan menang, bahkan saat nyaris jatuh. Francesco Bagnaia makin skeptis, kalahkan Marc Marquez. Francesco Bagnaia sedang menjalani musim paling berat dalam hidupnya. Bukan karena motor Ducatinya bermasalah, bukan karena cedera, dan bukan pula karena tekanan dari luar. Tapi karena di dalam garasi yang sama, berdiri sosok yang tak pernah bisa dianggap enteng, Marc Marquez. Rival yang kini menjadi rekan setim, sekaligus lawan yang paling sulit ditaklukkan. Jelang seri kelima di sirkuit Jerez, Bagnaia tak segan mengakui bahwa dirinya mulai merasa inferior. Marquez terlalu kuat, terlalu cepat, terlalu matang. Musim ini sangat berat, ucap Pecco, seperti dikutip dari Motosan. Jika aku berhasil menang, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Karena jujur saja, Marc mungkin adalah pembalap paling kompetitif yang pernah aku hadapi. Kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Sebab 4 seri awal MotoGP 2025 telah menunjukkan kenyataan yang tak terbantahkan. Marquez meraih 3 kemenangan di Qatar, Argentina, dan Thailand. Ia bahkan nyaris menang di kota sebelum jatuh saat memimpin dengan nyaman. Marquez kini berada di puncak klasemen dengan keunggulan 36 poin atas Bagnaia. Bagnaia tentu bukan pembalap sembarangan. Ia juara dunia 2 kali, dikenal cerdas dalam membaca balapan, dan punya pengalaman panjang bersama Ducati. Tapi musim ini, semua pencapaian itu seolah tergeser oleh sinar Marquez yang semakin terang. Namun menariknya, di balik tekanan itu, Bagnaia tidak menunjukkan kebencian atau kecanggungan terhadap Marquez. Justru sebaliknya. Saya sangat nyaman bekerja dengannya. Hubungan kami sangat bagus, bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan, kata Bagnaia. Marc sudah beradaptasi sempurna dengan tim, dan suasana di dalamnya tetap positif. Kami berbagi informasi, strategi, dan saling mendorong untuk terus berkembang. Kalimat itu menunjukkan kematangan seorang juara sejati. Bagnaia tidak larut dalam kecemasan. Ia tahu, untuk menjadi yang terbaik, ia harus mengalahkan yang terbaik, dan itu adalah Marc Marquez. Kini semua akan ditentukan di Jerez. Trek legendaris di Spanyol yang sering jadi saksi duel epik para legenda. Kali ini, duel itu akan hadir dari satu garasi yang sama, merahnya Ducati. Bagnaia sadar, jika dia ingin memangkas selisih poin dan menjaga asa mempertahankan gelar, Jerez harus jadi titik balik. Tapi juga dia tahu, ini bukan sekadar soal kecepatan atau setelan motor. Ini soal mental, soal keberanian, dan soal menghadapi bayang-bayang besar yang kini ada di sebelah motornya di dalam pit box, Marc Marquez.
Entah Bagnaia mampu membalikkan keadaan atau tidak, satu hal yang pasti, musim ini sedang membentuk dirinya. Bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai sosok yang terus belajar dari tekanan, dari kegagalan, dan dari rival yang kini menjadi inspirasi sekaligus tantangan terbesar dalam karirnya. Bos Pramac menuding Marc Marquez tiru data dan gaya balap Casey Stoner. Apa yang membuat Marc Marquez begitu dominan di musim 2025? Bukan hanya motornya, bukan semata karena fisiknya yang pulih sepenuhnya, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, filosofi balap yang ia tiru dari sang legenda, Casey Stoner. Bos tim Prima Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, baru-baru ini melontarkan pandangan tajam yang membuat banyak orang terhenyak. Ia menyebut bahwa dominasi Marc Marquez musim ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh besar Casey Stoner, legenda Ducati yang dikenal karena kecepatan luar biasa dan keberaniannya di atas motor. Saya melihat dokumenter saat Stoner masih di kelas 250cc, ujar Ciampinotti dengan nada serius. Dia jatuh, bangkit, melesat, jatuh lagi. Tapi ia tidak pernah menyalahkan motornya. Ia hanya ingin menang. Marc melakukan hal yang sama sekarang. Ciampinotti yakin, Marquez bukan hanya sekadar meniru gaya balap Stoner, tetapi ia benar-benar mendalami data dan karakteristik balap sang legenda. Dalam pandangannya, Marquez telah menjelma menjadi Stoner Junior, seseorang yang tak peduli seberapa sulit atau agresif motornya, selama ia bisa menjinakkannya dan meraih kemenangan. Lihat saja bagaimana Marc membalap musim ini, penuh risiko, penuh determinasi. Ia tak segan-segan mengambil jalur ekstrim, menekan batas grip, dan mengambil alih lintasan dengan keberanian yang nyaris gila. Namun, itulah mentalitas seorang juara, mentalitas yang Ciampinotti lihat begitu jelas berasal dari warisan Casey Stoner. Sekarang, Marc membalap seperti Stoner. Cara dia mengangkat motor, menyerang tikungan, bahkan bagaimana dia mengatasi momen nyaris jatuh, semua seperti cerminan Casey, lanjut Ciampinotti. Dia mempelajarinya selama berbulan-bulan. Dan sekarang, kita lihat hasilnya, dia tak tersentuh. Memang, di 4 seri pembuka MotoGP 2025, Marc Marquez mencatatkan 3 kemenangan, Thailand, Argentina, dan Qatar, serta 1 momen dramatis di Amerika ketika ia memimpin dengan dominan sebelum crash. Tapi Ciampinotti juga mengingatkan bahwa kemiripan keduanya bukan tanpa konsekuensi. Marquez sering jatuh, sama seperti Stoner dulu. Tapi itu bukan karena ceroboh. Itu karena dia ingin menang. Ia ingin menaklukkan motor yang bahkan terkadang melawan dirinya. Kalimat terakhir Ciampinotti begitu menggugah. Itu adalah mentalitas seorang juara. Marc tidak hanya ingin menguasai lintasan, dia ingin menaklukkan segalanya. Bukan tanpa alasan Marquez disebut-sebut sebagai kandidat juara dunia musim ini. Dengan Ducati GP25 dan semangat yang dibakar oleh warisan Stoner, ia bukan hanya balapan untuk menang. Ia balapan untuk meninggalkan warisan. Dan kini, semua mata tertuju ke seri kelima di Jerez. Apakah Marc Marquez akan kembali mengukir kemenangan dengan gaya Stoner yang kini bersemayam dalam dirinya? Atau justru tekanan yang ia warisi dari legenda akan menguji batas sejatinya? Yang jelas, musim ini bukan hanya tentang Marquez dan Ducati. Ini tentang bagaimana seorang juara menemukan kembali dirinya, dengan menapak jejak sang legenda.